Imam Junaid al-Baghdadi atau lebih dikenal dengan Al-Junaid al-Baghdadi, lahir di Nihawan, Persia, tetapi keluarganya bermukim di Baghdad, tempat ia belajar hukum Islam mazhab Imam Syafi'i, dan akhirnya menjadi qadhi kepala di Baghdad. Dia mempelajari ilmu fikih kepada Abu Sur al-Qalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Al-Junaid mempelajari ilmu tasawuf dari pamannya sendiri, Syekh Asari As-Sakti, hingga pada akhirnya ketinggian ilmu Al-Junaid menjadi dirinya sebagai ulama yang memiliki banyak murid dan pengikut. Demikianlah bahwa kecintaannya terhadap ilmu tasawuf sangatlah tinggi. Hal ini diungkapnya dengan berkata, apabila saya telah mengetahui suatu ilmu yang lebih besar dari tasawuf, tentulah saya telah pergi mencarinya sekalipun harus merangkak. Salah satu murid Al-Junaid adalah Mansur al-Hallaj. Pada suatu saat, ia mengalami dilema yang sangat berat untuk diputuskan. Hal ini terjadi ketika ia menerima gugatan pengaduan tentang kesalahan dan penyimpangan al-Hallaj dalam pemikirannya. Pada satu sisi, ia sangat memahami pemikiran dan gejolak spiritual yang dirasakan oleh al-Hallaj. Imam Junaid al-Baghdadi merupakan seorang sufi terkemuka dari abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah, tasawuf mulai berkembang pesat di dunia Islam. Salah seorang tokoh utamanya adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Syekh Fadlhallah Khairi dalam buku dasar-dasar tasawuf menuturkan riwayat tentang sang mursyid. Imam Junaid al-Baghdadi lahir di Nihawan, Persia. Namun beberapa sumber lain menyebut tokoh kelahiran tahun 210 Hijriah ini berasal dari Baghdad. Gelar di belakang namanya pun merujuk pada kota itu. Pemilik nama lengkap Junaid bin Muhammad Abul Al-Qasim Al-Qazzaz Al-Baghdadi ini menjadi anak yatim sejak kecil dalam usia belia. Dirinya diasuh oleh paman dari garis ibundanya, Syekh Syari As-Sakati, yang juga merupakan seorang sufi. Rumah sang paman kerap menjadi tempat berkumpulnya para salik. Mereka mendiskusikan berbagai masalah keagamaan di sana. Karena itu, Junaid bin Muhammad sejak masih muda sudah akrab dengan majelis keilmuan. Sifat-sifatnya sebagai penuntut ilmu pun mulai terbentuk berkat pembiasaan itu. Sekitar usia 25 tahun, Junaid bekerja sebagai pedagang. Ternyata, ia memiliki keterampilan dalam berbisnis. Tokonya selalu ramai oleh pelanggan, bahkan lama-kelamaan dirinya menuai kekayaan dan reputasi di tengah masyarakat. Keberhasilannya dalam berbisnis tidak serta-merta membuatnya silau akan perkara-perkara duniawi. Dirinya tetap tampil sebagai sosok pembelajar yang juhud, tidak rakus dunia. Junaid selalu bergegas menutup tokonya menjelang waktu azan sholat tiba. Tabiat lainnya adalah gemar bersedekah, terutama dalam membantu kelompok-kelompok miskin dan duafa. Menekuni tasawuf tidak berarti mengabaikan syariat. Justru, Junaid membuktikan dirinya sebagai penuntut ilmu yang tekun dalam disiplin fikih. Dalam bidang ini, ia berguru langsung kepada Imam Abu Sawr dengan bakat dan kecerdasan yang dimilikinya. Junaid mampu menguasai ilmu fikih dengan baik, bahkan ia disebut-sebut sebagai pakar dalam fikih mazhab Abu Sawr. Kelebihan tersebut membuat Junaid dipercaya untuk mengajar dan memberikan fatwa bahwa usia yang relatif muda yaitu 20 tahun. Keahliannya dalam disiplin ilmu fikih mendapat legitimasi dari banyak kalangan suatu saat. Ibnu Suraj pernah didatangi seorang yang terkagum-kagum dengan paparan fikihnya. Ketika ditanya, bagaimana Ibnu Suraj mampu menguasai bahasan tersebut, ia pun dengan tegas mengatakan bahwa apa yang didapatkannya adalah berkat kefakihan sang guru yang tak lain adalah Junaid. Selain bidang fikih, Junaid menguasai sejumlah disiplin ilmu, termasuk hadis. Namun, Junaid tidak pernah bersinggungan dengan disiplin ilmu kalam karena sang paman tidak memperkenankan Junaid kecil untuk mempelajarinya. Kapabilitas keilmuannya diakui oleh banyak kalangan, baik teman maupun muridnya. Teman semasanya seperti Al-Muhasibi, Az-Zari, dan Abu Sa'id Al-Haraj memberinya gelar atau julukan sebagai Syekh At-Taifah. Al-Kusyairi dalam risalahnya memberinya julukan pemimpin dan imam kaum sufi. Syaidu Haizi
Taifa wa imamuhum. Orang-orang mengenalnya sebagai sufi yang selalu mengutamakan keselarasan antara ajaran dan praktik tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Ketegasannya dalam hal ini terangkum dalam kesaksian Al-Qurani seperti dinukil dari Itaf al-Daki. Ia berkata, "Pengetahuan kami ini terikat dengan Al-Quran Sunnah Nabi Muhammad SAW." Hal itu pun mengindikasikan bagi Sang Syekh tidak ada pertentangan antara sufisme dan sumber ajaran Islam. Salah satu puncak karir Syekh Junaid ialah menjadi hakim kepala atau kadhi Baghdad. Ada satu peristiwa berkaitan dengan ini. Pada masa itu, salah seorang murid Syekh Junaid adalah Mansur al-Hallaj, yakni seorang pengamal tasawuf yang cukup eksentrik. Orang Persia kelahiran Tur itu terkenal lantaran pernah berucap "Ana al-Haq" atau "Aku adalah kebenaran". Sebagai kadhi Baghdad, Syekh Junaid tampak menghadapi dilema berbagai pengaduan datang kepadanya untuk mengeluhkan perangai dan penyimpangan al-Hallaj. Di satu sisi, Syekh Junaid memahami pemikiran dan gejolak spiritual yang dialami muridnya itu. Namun di sisi lain, Al-Hallaj pun berkali-kali menyatakan pernyataan spiritual yang membuat kaum muslimin resah dan bingung. Dalam kapasitasnya sebagai kadhi Baghdad, Syekh Junaid diwajibkan menandatangani pengesahan tuntutan eksekusi mati di atas Al-Hallaj. Berkaitan dengan peristiwa ini, ia kemudian menulis, menurut syariat, Al-Hallaj bersalah, namun dalam hakikat hanya Allah yang mengetahui.